Tadi untuk kelahiran anak itu di 26 Januari 2022. 26 Januari 2022. Iya, 26 Januari 2022 untuk kelahiran anaknya. Oke. Kalau kita bicara logika sedikit perhitungan HPL Bang ya, Iya. itu kan tidak masuk di akal. Iya, Dengan pertemuan bulan Juni ya. Oke, jadi menurut pengakuan dari klien kami, menurut LM, anaknya itu memang lahir lebih dulu, alias kayak prematur ya, 37 minggu ya. Tidak 4 minggu, lebih cepat berarti. Lebih cepat. Berarti lebih lahir prematur ya. Iya, pengakuannya seperti itu. Hal itu tapi sudah ada bukti untuk kelahirannya sendiri Bang. Ya pastilah, kalau kita bicara nggak mungkin kita berdasarkan tidak ada bukti. Anak terlahir. Ya. Nah, di akte lahir itu sendiri ayah kandungnya tertulis Ada pencantuman nggak Bang? Karena kan ini bicara surat-surat negara Bang. Oke, untuk ayah kandungnya, awalnya itu di akte lahirnya itu kan ditulis dari ibu ya, dari ibu. Untuk dari ibu. Nah, selanjutnya, tapi waktu di rumah sakit ya, Iya. di rumah sakit itu atas nama bapaknya itu Randi. Inisial R lah. Inisial R lah. Randi. Nah itu inisial R. Nah itu katanya itu salah satu ajudannya. Ya. Kayak gitu. Ketika ke rumah sakit bukan di akta kelahirannya. Iya. Bang menyikapi bocornya. Dan kita ada buktinya itu. Iya. Bang, perihal Lisa kan membuat statement kalau dihubungi pihak bapak ibu untuk memberikan uang sekitar 2,5 miliar, tapi dibantah kemarin oleh kuasa hukum HRK. Mungkin seperti apa? Ada bukti-bukti nggak dari Kalau Lisa? itu seru-seruan aja sih, udah karena berita ini terlalu melebar dimanapun, karena Lisa sendiri nggak pernah statement kok. Cuman kan ya karena ini udah konsumsi publik, jadi selalu ada penambahan kosakata kan. Namanya kalau udah konsumsi publik kan selalu ada yang lebih pintar. Itu aja sih. Tapi untuk bukti yang chatan itu gimana Bang? Ya itu kan harus dibuktikan, kan ada prosedur untuk membuktikan itu, ada harus ahli ataupun segala macam lah. Gitu nggak, kita bisa menyatakan bahwa itu benar atau enggak. Bang, tentang pertemuan LM dan RK sendiri, kuasa hukum RK sendiri menjawab hoax itu Bang. Ya semua bebas untuk memberikan opini. Siapapun bisa memberikan opini, tapi kan kita berbicara di sini kan berdasarkan fakta. Itu aja. LM sendiri berarti punya bukti untuk Ya pasti dong. Ketika kita di sini berani press conference di sini semua dengan rekan-rekan wartawan, nggak mungkin kita cuman di sini cuman cerita halu dan hal-hal lain. Pasti kita punya taktik bahwa ya ini kan suatu aib yang mereka pribadi sebenarnya kan. Saya menantang kamu untuk memberikan bukti-bukti, dan kalau memang kamu merasa benar silakan kamu tempuh jalur hukum ya. Suarakan keadilan yang memang kamu suarakan dari awal, minta keadilan anak ya, jangan kemana-mana, itu aja. Untuk orang-orang yang nimbrung, saya nggak peduli, karena di dalam hidup saya satu prinsip saya, ketika saya tidak bisa berbuat baik kepada orang lain, jujurlah pada diri sendiri, itu aja. Dan ini saya lagi menyuarakan kejujuran dan kebenaran ya, gitu aja. Kalau banyak orang yang tidak suka dengan saya, ya mohon maaf. Oke, terima kasih. Self love. Ridwan Kamil kan religius, taat beragama, tapi kok kelakuannya begitu? Apakah yang salah agama? Ternyata yang salah itu kalian dalam memahami agama. Seperti contohnya begini nih, katanya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, tapi kenapa orang yang sholat ya tetap aja berbuat keji dan mungkar, begitu loh. Nah ternyata kalian yang salah memahami sholat. Sholat itu kalian pahami sebagai sebab, harusnya kalian pahami sholat itu sebagai akibat. Kalau kalian pahami sholat sebagai sebab, ya begitu, sebab saya sholat saya harus kaya, sebab saya sholat saya harus baik misalkan, sebab saya sholat saya tidak boleh sengsara misalkan, itu sebab. Tapi kalau kalian memahami sholat sebagai akibat, sebab saya diberi nafas oleh Tuhan, sebab saya diberi oksigen oleh Allah, sebab Allah sayang kepada saya, maka saya sholat, akibatnya saya sholat. Sebab saya cinta kepada Allah karena Allah telah memberikan banyak anugerah kepada saya, maka akibatnya adalah sholat. Jadi sholat itu adalah bentuk ekspresi daripada kecintaan Anda kepada Allah, daripada bentuk syukur Anda kepada Allah, bentuk terima kasih kepada Allah. Coba kalau Anda memahami sholat sebagai akibat, maka benar orang cinta itu masa mau mengecewakan yang dicintainya. Ya begitupun juga ketika kamu cinta kepada Allah, gak mungkin kamu mengecewakan Allah kan. Apa sih yang mengecewakan Allah itu apa? Ketika kamu berbuat keji
dan mungkar. Terima kasih. Akhirnya gue mendapat informasi kenapa rezim berkuasa itu membiarkan kasus Ridwan Kamil sampai sebesar ini. Jadi ini diawali dari pencalonan Ridwan Kamil sebagai wali kota Bandung waktu itu. Ketika pencalonan tersebut, Ridwan Kamil itu bukan calon yang memiliki logistik yang besar atau duit yang banyak. Sehingga yang mati-matian mengeluarkan logistik waktu itu adalah Presiden Prabowo. Yang capek menjadi mesin politiknya ya otomatis Gerindra. Nah, Gerindra ini otomatis sangat sakit hati. Bisa-bisanya Ridwan Kamil keluar dari Gerindra ketika pemenangan dia menjadi wali kota Bandung itu tuh pakai duitnya Presiden Prabowo dan mesin politiknya Gerindra. Ibarat kata wonderkid udah dipoles mati-matian, tapi ketika dia udah besar dia melupakan yang moles dia. Dan ternyata sakit hati ini nih sudah mengakar ke orang-orang dekatnya Presiden Prabowo dan juga Gerindra. Oleh karena itu, dengan kejadian yang terjadi ini, menurut Gerindra adalah ya tidak ada untungnya juga ketika Gerindra mati-matian untuk membantu memulihkan citra Ridwan Kamil di politik. Dan pertanyaan mendasar dari gua, apakah ini endgame untuk karir politik Ridwan Kamil? Demi mempertahankan nama baik dan juga karir politik, Pak Ridwan Kamil akhirnya setuju untuk pemerintahan Lisa Mariana untuk tes DNA. Kemarin kan Lisa Mariana menyatakan kita harus tes DNA aja. Pak Ridwan Kamil tolak hal tersebut. Dia menyatakan untuk apa tes DNA? Itu bukan anak saya. Aku ketemu kamu, kamu sudah hamil. Dan Pak Ridwan Kamil sekarang setuju atas permintaannya Lisa tersebut untuk tes DNA. Pak Ridwan Kamil bilang, kapanpun Lisa mau untuk tes DNA, aku selalu siap. Dan aku setuju dengan keputusannya Pak Ridwan Kamil ini. Demi menjaga nama baik dan juga karir keluarga dan juga nama baik keluarga, Pak Ridwan Kamil harus tes DNA. Dan siapa nanti yang menang? Apakah Pak Ridwan Kamil atau Lisa Mariana ini? Dan perlu kita ketahui ya, Pak Ridwan Kamil itu ada dua kasus. Kasus pertama adalah dugaan korupsi dan juga kasus perselingkuhan ini. Semoga aja KPK nanti periksa lanjut soal Pak Ridwan Kamil yang terduga terkait korupsi. Dan aku selalu yakin untuk Lisa Mariana akan menjadi jalan terbaik jika melakukan tes DNA. Kami selalu tunggu episode selanjutnya. Ridwan Kamil kembali mendapat isu miring yang kemudian ini semakin menurunkan elektabilitas politiknya tentunya. Dari 21 juta followers yang luar biasa, hingga beliau disebut sebagai Bapak Sosmed Indonesia. Tapi kemarin terakhir ya, setelah beliau kalah dalam Pilkada Jakarta melawan Pramono Anung, ini bisa dilihat, ini adalah bulan 12 kemarin setelah dia berdamai untuk tidak menaikkan, untuk tidak banding ke MK, beliau merelakan hal tersebut. Baru kemudian beliau juga diduga terkait dengan kasus pembangunan Hibis yang kemarin menjadi salah satu penyebab banjir yang telah ditertibkan, dan kemudian diperiksa rumahnya terkait dengan dugaan korupsi Bank BJB, Bank Jawa Barat. Kemudian juga yang terakhir puncaknya adalah ada yang mengaku bahwa beliau melakukan perselingkuhan, yang itu mungkin udah viral, kalian udah tahu ya kan. Tapi beliau juga melakukan klarifikasi. Beliau juga telah melakukan klarifikasi bahwa beliau menyangkal hal tersebut dan tidak membenarkan tersebut, dan beliau telah menaikkan kasus ini untuk diusut lah ya kan, karena beliau diduga mau nyimpan dia, tapi ternyata ini hanya kasus kata beliau. Sehingga apa? Terlepas ini benar atau salah, dalam sudut pandang masyarakat, beliau merupakan calon kandidat presiden terkuat di 2029. Akhirnya harus runtuh dengan berbagai masalah, efek dominonya itu cukup besar. Sehingga apa? Inilah yang menjadi masalah zaman sekarang ini. Kebaikan yang beribu-ribu pun akan hancur karena satu kesalahan. Sehingga kawan-kawan, kita kawal terus ya kan, untuk melihat bagaimana sih sosok pemimpin yang harus kita teladani ke depannya. Terima kasih. Halo teman-teman, apakah permasalahan Ridwan Kamil dengan LM ini terkait dengan masalah politik? Saya melihat sepertinya ya tidak ada masalah politik. Kalaupun ada sedikit. Ya karena masalah politik ini memang ya dihubungkan dengan ya posisi dia sebagai public figure, sebagai mantan gubernur, sebagai mantan calon gubernur DKI Jakarta.
yang pernah juga masuk dalam bursa calon presiden, ya tentu kalau kita bicara faktor politiknya juga ada, ya jadi ada. Tetapi kecurigaan saya lebih banyak pada dua faktor, yaitu faktor ekonomi dan faktor biologis. Faktor ekonominya adalah karena tidak diberikan nafkah lagi, berhenti transferan itu, ya berhenti diberikan uang untuk kebutuhan sehari-hari dari LM dan anaknya ini sendiri. Ya kalau LM mungkin boleh jadi tidak, tetapi anaknya gitu. Ya, tetapi kan ini menjadi permasalahan yang selanjutnya adalah terkait dengan masalah biologis gitu. Ya apakah ini adalah anak biologisnya atau tidak, itu semuanya akan dibuktikan dengan hasil tes DNA. Hanya pilih resolusi itu cenderung kuat yang membawa sepertinya anak dari A ini sebagai anak dari C. Ya katakanlah itu betul-betul si Pak RK ini melakukan hubungan spesial terhadap LM itu sendiri. Jadi kembali lagi bahwa faktor politik itu sepertinya kurang, ya meskipun akan ada yang menunggangi dalam hal kepentingan urusan politik supaya dia tidak lagi mencalonkan diri